Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah salikin muridin handai taulan, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah. Karenanya kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa marilah kita bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, kita masih meneruskan betapa berilmu, ikhlas beramal, ikhlas dalam niat ibadah menjadi kunci dari semua apa yang kita amalkan. Innama a'malu binniyat. Untuk itu kita masih menukil beberapa athar, pendapat dari para ulama-ulama besar, ulama tasawuf, masih mengenai ilmu, amal, dan keikhlasan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Imam Hasan Bisri yaqulu wa ra'ul ulama innama huwa fi tarki tanawusis sahawat. Sikap wara'ul ulama. Jadi ulama warasatul anbiya, salah satu cirinya adalah wara'. Wara' adalah tidak israf terhadap dunia. Israf adalah berlebih-lebihan. Kaya boleh, tapi untuk umat. Bukan berarti ulama tidak boleh kaya, ya. Innama wa fitar kitana wul syahawat, karena sesungguhnya waro itu bagi ulama adalah meninggalkan mengkonsumsi perkara yang menggugah selera. Kira-kira maksiat mata, ya, melihat ini makanan enak dimakan, ini dimakan. Padahal orang seperti kita udah seumur 2 sendok udah cukup. Ada sayurnya, ada lauknya cukup, buah sedikit. Jadi tidak israf. Ya, itu cara melihat ulama itu waro atau tidak. Ammal ma'asid dhahirah, adapun kemaksiatan yang benar dhahirah, fatarahum yatrukunaha, maka telah melihat mereka meninggalkan, ya, kemaksiatan. Jadi kalau ulama, ya ini, ya harus introspeksi, ya. Ulama kok masih nonton konser, itu juga nggak pas, ya. Itu apa, ya, muruah, ya. Nah itu bagian dari seneng. Manusia lihat konser, lihat musik itu seneng. Itu mendengarkannya sendiri aja, tidak dalam arti genjreng-genjreng di luar. Gitu Bapak sekalian, ya. Ammal ma'asid khaufan an tadhhaba 'azamatuhum minal qulubin nas, karena takut akan kehormatan dan hilang di hati masyarakat. Jadi lengan pendek juga sudah nggak pantas, ya, pakai celana pendek juga nggak mungkin. Jadi ulama adalah orang yang menjaga waroknya, menjaga pantasannya. Pantas enggak, ya, gundulan misalkan, ya. Itu sudah menjadi bagian dari kriteria. Wa kana rahimahullah ta'ala yaqul, dan seperti Hasan Bisri mengatakan, balaghani annahu ya'ti fi akhir zaman
telah sampai kepada saya bahwasanya akan datang satu situasi di akhir zaman, rijalu yata'allamunal ilmi bighairi ta'ala. Beberapa orang guru ustadz mempelajari ilmu bukan karena Allah. Pokoknya nuntut ilmu ya Gusti Allah, ngongkon golek ilmu awake dhewe golek ilmu aja. Kita dicari minta ilmu ya kita ikutin. Nggak usah biar ilmu nanti begini-begini, itu nanti. Pasti yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu beriman diangkat derajatnya. Orang S1 derajatnya apa, S2 apa, S3. Maka karena itu saya senang kalau ada jamaah murid yang S3 itu saya senang sekali ya. Karena itu Allah pasti angkat derajatnya. Kaila yudhi'u, agar supaya ilmu itu yudhi'u, jangan disia-siakan. Ilmu dimanfaatkan untuk kepentingannya, untuk kepentingan terbaik. Tsumma yakunu alaihim tabi'atan yaumal qiyamah. Kemudian menuntut ilmu itu juga bisa menjadi beban, ada konsekuensinya di kiamat. Ilmunya untuk apa? Ilmunya diamalkan tidak? Ya. Maka Imam Sya'rani mengatakan fayu'ayyiduhu hadisan, dan diperkuat penjelasan beliau oleh Imam Basri di dalam satu hadis. Apa itu? Innallaha lu'ayyidu hadzal-dini birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah pasti akan memperkuat agama dengan agama Islam ini dengan laki-laki yang durjana. Artinya begini, kalau orang menuntut ilmu baik, maka dia akan hasanat, akan dapat-dapatnya. Kalau ilmunya itu ghairun nafi, tidak bermanfaat, itu juga bisa mudarat. Jadi ilmu tergantung niatnya. Pisau itu untuk apa? Bisa untuk memotong sayur, memotong daging, tapi naudzubillah bisa juga mencelakai orang. Jadi ilmu itu yang terpenting adalah ilmu nafi. Ilmu nafi kuncinya dua, mahabbatullah, semakin cinta pada Allah. Yang kedua adalah semakin khasyatullah, semakin takut pada Allah. Jadi ini adalah roja wal khauf, mahabbah wal khauf. Mahabbah mencintai Allah dan Rasulnya, khauf berarti kita lebih takut apabila menjalani yang dilarang. Wa kana Abu Bakar Abdullah Muzayyini rahmatullah yaqul, Syekh Abu Bakar Abdullah Al-Muzayyini mengatakan, min alamatil mura'i bi ilmihi ayyu raghiban nas fil ilmi wa yadhkuru lahum ma fihi. Ciri orang yang riya adalah ia membuat manusia menyukai ilmunya dan ia menuturkannya kepada mereka sesuatu yang terkandung di dalam ilmu itu minal fadhail, berupa fadhail, kebaikan-baikan. Kok semakin berilmu kebaikannya kurang, itu tidak bermanfaat. Tapi semakin berilmu, menunduk, mendengarkan banyak masukan, itu berarti ilmunya bermanfaat. Untuk fadhail, untuk fadilah kebagi kehidupan. Tsumma in sawarahu ahadun minal qura'i ala ahadin minal aqranihi. Kemudian jika seorang ahli Quran meminta nasihat kepadanya tentang seseorang dari rekan-rekan ulama. Jadi tempat rujukan ulama itu. Ya, la yuraghibu fi kulli targhib, ia akan membuat ahli Al-Quran tidak menyukai terhadap rekannya dengan penuh ketidaksukaan. Artinya keikhlasan menjadi penting orang yang menuntut dan ta'lim muta'alim, karena itu kunci. Tanpa keikhlasan, tanpa dalam rangka ibadah, maka ilmu itu juga tidak akan bermanfaat secara optimal. Wa kana Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala yaqulu, dan Syekh Abu Abdullah Al-Mubarak beliau mengatakan, qad ghalaba 'alal qura'i fi hadhihi zaman
aklul harami wa subhat. Sungguh telah dominan di kalangan di kalangan ahli, artinya ulama macam-macam apa? Fi hadzal zaman, di dalam akhir zaman ini, akulul haram wa subhat. Banyak ulama yang makan rezekinya, makanannya yang subhat dan haram. Tahu yang memberi itu hartanya tidak halal. Tahu dari uangnya orang lah, uangnya rakyat. Tapi karena butuh, orang sudah nggak bicara tentang halal haram, diterima saja. Nah, itu yang salah. Karena itu ini sudah menurut Syekh Abdullah bin Mubarak, akhir zaman itu seperti itu. Ulama sudah nggak tahu ini halal haram. Tahu tapi pura-pura tidak tahu. Yang penting duitnya ngalir. Mbuh duitnya tekondi. Nah. Hatta gharaku fi sahwatin butunihim wa furujihim, sehingga mereka tenggelam dalam perut-perutnya itu dan sesuatu itu yang menghancurkan di dalam dirinya, di dalam hal farj, farj itu kelamin ya, jadi nggak bisa menahan. Wa takhudhu ilmuhum subkah, dan mereka menjadikan ilmu untuk jerat. Takut ya Bapak Ibu sekalian ya, ilmunya itu jerat jala untuk cari duit, jala untuk meyakinkan murid-muridnya sumbang saya. Naudzubillah ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan sampai ya para guru, para murid, para guru ya, para kiai, mohon jangan jadikan ilmu itu jerat untuk mencari rezeki. Nyari rezekinya dari tempat lain. Kalau sudah ibadah, dakwah ya dakwah aja. Jangan untuk mencari uang. Bastaduna bihad dunya, dan dia memburu dunia itu karena jerat yang dia miliki dengan ilmunya itu. Allahumma ya Allah, Allahumma zidni ilman. Allah berkahi ilmu-ilmu saya dan kita semua, ilmu panjenengan semua. Amin ya Allah. Abad ya. Akhir zaman itu abad ya. Kalau nggak sabar wes, sopo sing kayak duit, walaupun maaf orangnya nggak bener ya ditompo aja. Bahkan ngundang ini kurang berapa lokal, nah, tapi nggak tahu, nggak mau tanya ini uangnya halal enggak. Kecuali tokohnya itu mengatakan ini saya transfer dari rekening pribadi saya, itu halal. Tapi kalau dari non rekening, ya itu berarti uang dari yang tidak halal. Mungkin saya tidak tahu, mungkin dari mana gitu. Kita lanjutkan. Wa qala al-muallif wa kana al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, dan Abdullah Syekh Fudail ibnu Iyad beliau mengatakan, laula nafsun dakhala ala ahlil Qur'an wal hadis lakunu khiyaratin nas. Jika tidak ada sifat merasa kurang yang masuk kepada para ahli Al-Qur'an hadis, pastilah ya, lakanu khiyarun nas, pastilah mereka akan menjadi manusia-manusia yang terbaik. Jadi kalau pengajarnya ikhlas, ilmunya manfaat, ilmunya jadi berkah. Mengapa sekarang astagfirullahaladzim, banyak guru, banyak ulama, banyak guru ya dosen, tapi ilmunya muridnya nggak ada yang berkah itu. Bukan tidak ada ya, banyak yang nggak berkah. Karena apa? Ngajarnya nggak golek duit, nuntut ilmunya juga niatkan cari duit, jangan. Yang penting tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin aja, udah cukup. Tadi saya sampaikan, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman berilmu. Cukup, Allah sudah janji itu pasti Allah
Innallaha tawflu fil mi'ad. Allah tidak akan pernah ngingkari janji. Maka kita dorong kepada anak kita nyekolahkan anak-anak yang baik, anak yang keluar negeri, double degree misalkan ya. Niatkan saja bismillah untuk ibadah. Allah akan angkat derajatnya. Orang yang beriman dan orang yang berilmu. Wa qana Basyirul Khafi rahimallahu taala yaqulu, ya diteruskan tadi, walakinnahum taqaddu ilmahum hirmatan wa ma'asan, akan tetapi mereka menjadikan ilmu mereka sebagai sebuah pekerjaan dan sumber penghasilan. Ojo, sumber penghasilan itu kerja nek di BUMN, ya maaf PLN, kerja itu nyari duit. Nah, punya yayasan, itu ibadah. Punya musala, ibadah. Jadi golek duitnya bukan karena ilmunya. Ada yang dari Pelni, dari apa macam-macam ya. Ya saya kan keliling di BUMN itu ya. Walidghahanu fi malakutis samawati wal ard, dan karena itulah astagfirullahaladzim, orang yang mencari rezeki karena ilmu hanu fi malakutis samawati, akan terhina nanti di kerajaan langit dan di kerajaan bumi ini. Dihinakan orang yang sedikit-dikit, kalau ngundang saya kasih uang segini, tiket saya harus bisnis, saya punya staf 2. Nggak ada artinya itu. Nggak mentes. Bahasa Jawa itu nggak mentes. Ayamnya itu nggak ngengkremnya itu nggak netas, nggak ada hasil. Urusan jadi dosen ada gaji golongan 3A, lektor kepala, ya itu konsekuensi administrasi, tapi bukan itu tujuannya. Jadi eman-eman loh kita yang bekerja di bidang dakwah, ilmu, dosen, guru ini. Kalau golek duit ya ojo karena ilmu, golek itu duit itu maisahnya kita ambil dari tempat yang lain. Imam Hafi mengatakan min uqlil akil alla yatlubu ziyadatil ilmi. Di antara kecerdasan orang yang berakal adalah orang menuntut tambahan ilmu, illa idza amil bikulli alimin, kecuali apabila telah mengamalkan segala yang telah dia ketahui. Ilmu diamalkan. Minta ini, ilmu itu diamalkan. Jangan belum diamalkan minta lagi. Ijazahi. Ijazah yang pertama enggak diamalkan. Ya. Fata'allamu hina idzil ilmi kay ya'mala bihi. Maka ia akan mempelajari ilmu tambahan itu saat itu, baru dia nambah, agar supaya ia dapat mengamalkan dari ilmu yang tambahan itu. Imam Syafi'i juga mengatakan utlubul ilma wa antum tabkun. Kalian tuntutlah ilmu sedangkan kalian harus menangis karena ilmu itu minta dipertanggungjawabkan. Ya, S1, S2, S3 ya nangisnya harus tambah. Kalau S3 nanti harus berani nangis. Ya Allah, ilmu saya kok begini, kok belum saya amalkan. Ya. Fa inna kulla hujjatun 'alaikum 'inda rabbikum, karena sesungguhnya ilmu itu adalah hujjah yang akan memberatkan kalian di hadapan Allah. Kok duwe ilmu ndak ngamalkan, kok duwe ilmu malah diterjang, loh. Itu konsekuensinya lebih berat daripada orang yang tidak punya ilmu. Ya, karena itu ilmu akan menjadi hujjah kita. Tapi ilmu yang bermanfaat kita ngajak, kita nyampaikan, yang ikut banyak, ketulusan, keikhlasan, ikatan batin murid guru itu adalah tumus di hati, amal jariah. Yang rezekinya tidak akan, yang pahalanya tidak akan pernah putus. Jadi orang yang dakwah adalah tabungan akhirat, bukan untuk mencari deposito yang akan kita ambil di dunia, tapi deposito itu nanti di akhirat. Ya, itu ya Bapak sekalian.
Imam Syaibi juga mengatakan lamma taroka Bishrun Hafiyun ta'ala khujulis imlakil hadis. Di dalam satu waktu Imam Hafi dan Imam Syafi'i ketemu untuk membicarakan mendiktekan satu hadis, kemudian tanya, "Madza taqulu rabbika yaumal qiyamah?" Apa yang akan Anda katakan kepada Tuhan Anda pada hari kiamat? Faqala aqul, lalu dia berkatakan, "Ya Rabbi innaka amrati fihi bil ikhlas." Saya akan berkata kalau ditanya Tuhan, wahai Allah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan saya dalam mengajarkan ilmu-ilmu hadis dan sebagainya itu dalam keadaan ikhlas. Walam ajid inda nafsi ikhlas. Namun saya tidak menemukan keikhlasan itu. Saya ngajar sudah 30 tahun katakan, sudah guru besar. Loh, saya kok nggak ikhlas? Nah, itu harus berani mengatakan itu kepada Allah. Nah, biar Allah memilah. Oh, ada kok ikhlasnya, kira-kira itu ya. Ada kok, kira-kira baru Allah ngasih kita. Jadi ikhlas menjadi basis sebagai the fundamental dari sebuah amalan kita. Imam As-Suri mengatakan, "Idza ra'aitum talabal ilmi yatlubuz ziyadata minal ilmi dunal amal." Apabila kalian melihat seorang penuntut ilmu yang menuntut tambahan ilmu bukan untuk diamalkan, fala tu'allimhu, maka kalian jangan mengajarkan orang itu. Jangan dulu deh. Amalkan yang ada. Karena itu kalau suluk Bapak sekalian sudah selesai amal 5-nya, sudah amal 9-nya, amal 11-nya dan seterusnya ditanya, sudah selesai. Ya. Fa illam lam ya'mal bi ilmihi kasajatil handil. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengamal ilmunya itu layaknya buah pare. Ibu-ibu suka pare ya? Enak juga ya pare ya. Ya. Kalau yang suka pahit. Nah, air pare itu kullamazdada ra'an bil ma', semakin banyak tambahan airnya, izdadu mararah, semakin pahit rasanya. Enggak ada artinya, semakin kita kami duiten, orang Jawa, orang Tulungagung ini. Orang Tulungagung itu mesti kami duiten, kami jabatan, kami hormatan, maunya dihormati terus, maunya jabat terus, titik duit, ini namanya kami duiten, kami jabatan, istilah Tulungagung. Jadi ingat saya pulang ke rumah, ya. Itu orang yang berilmu dan diamalkan itu banyak ilmunya, tapi kayak pare itu loh, pahit orangnya rasane, nggak ada manfaatnya. Wa kana yaqulu, dan Imam As-Suri juga berkata, wa idza ra'aitumu yukhlatu fi mat'imihi wa masrihi wa malbasi wa nahwi dzalik fala yatawarra. Kalau orang ulama mencampur adukkan ya dalam ilmunya itu tidak jelas halal haramnya, makanannya, mat'amahu wa masrobihi, minumannya, wa malbasihi, pakaiannya, ya, dan sebagainya, maka dia tidak ada sikap warok kalau tidak hati-hati di dalam hal menyeleksi mana yang makan. Karena itu kita, maaf kalau kita jalan ya teman-teman saya yang di PLN, kalau ngejak saya jalan pastikan halal food. Kalau enggak gitu ada yang subhat di dalam diri kita. Ya, halal itu pasti menghasilkan semangat untuk ibadah. Ya. Fakufu an ta'limihi, maka tahanlah diri kalian dari mengajarkan orang itu, tahfi ta'limihi. Jadi kalau ada ulama yang serampangan makan, ya kita nggak usah belajar kepada beliau, karena orangnya udah nggak hati-hati, nggak ikhlas dalam beramal.
golek cari guru yang ikhlas, mencintai karena hati kepada murid, mencintai karena ilmunya dengan pengajarannya itu pakai hati, bukan pakai nafsu. Kalau nafsu nanti golek duit, golek kesenangan. Tahfifan lil hujjati alai adha, yang akan memberatkan dirinya nanti di yaumil akhir. Jadi itu Bapak sekalian ya, dipertanggungjawabkan. Wa qala Imam Basri rahimahullah ta'ala, lau anna abdan alimal ilmi kulluh, jikalau seorang hamba telah mengetahui ilmu seluruhnya, wa abadallah hatta saraka hadis sariyatin au sinni au bali, dan ia beribadah kepada Allah sehingga ia menjadi seperti tiang kahadis sayarah, seperti tiang yang usang, au sanni bali, atau tiang yang usang. Thumma inna lam yufattish ma yadkhulu jawfah, karena sesungguhnya hamba itu tidak memiliki sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Ya apa? Akhlaman huwa akhlalan am huwa haramun, makanan yang halal maupun yang haram. Taqabbalu min ibadah, maka Allah tidak akan menerima dirinya dari apa yang dia ibadahkan. Tahu, yang repot kan enggak tahu, pura-pura enggak tahu ya. Jadi restorannya enggak halal, ya. Makan aja, udah. Kan ada guyonan, kalau urusan makanan enggak usah tanya, apa yang ada dimakan aja. Ya tapi kudu didelok sekno. Jelas makanannya itu ada B2-nya misalkan. Masuk aja ya, gimana minyaknya? Gimana irus piringnya, cara mencucinya, kan mesti apa ya, kecipratan dari yang B2 itu, yang haram itu. Jadi kita harus hati-hati daripada ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Terakhir, Al-Hafirul Ta'ala yaqul, wallah laqad atrakna aqwaman kanu la yu'allimuna ahadal ilmi. Demi Allah, saya pernah menjumpai beberapa kaum di mana mereka tidak akan mengajar ilmu kepada orang pun, hatta yurawwidhu nafsahu sinina kasiratan, hingga mereka melatih nafsu orang itu selama beberapa tahun lamanya, wayadharu lahum sholahun niat, dan hingga menampakkan jelas mereka bertulusan niat ikhlas. Jadi diuji dulu, orang bisa menahan itu ya. Suluk itu cara untuk tazkiyatun nafas, mujahadah, riyadhah. Suluk itu mengendalikan. Biasanya setiap saat makan enak, orang suluk kan tidak boleh makanan yang bernyawa. Itu bagian dari mengendalikan hawa nafsu, dilatih. Nah, niatnya harus baik. Wa kana Abdurrahman Al-Qasim rahimahullah, beliau mengatakan, ya khadim dal Imam Malikan isru sanah, saya pernah menjadi pelayan Imam Malik selama 20 tahun. Secara singkat, selama 20 tahun itu 18 tahun dihabiskan mengajarkan etika dan 2 tahun dihabiskan dalam mengajarkan ilmu. Adab diutamakan dulu ya. Faya laitani ja'altal muddata kullaha fi ta'limil adab, maka ingin sekali saya menjadikan masa hidupnya seluruhnya dalam mengajarkan ilmu. 18 tahun mengajarkan syariat, 2 tahun terakhir mengajarkan tarekoh, adab. Beliau mengatakan, kalau begitu saya ingin belajar lagi tentang etika, tentang adab, tentang tarekoh. Al-adabu fauqal ilmu. Adab itu di atas ilmu. Ya, Imam Malik mengatakan, laisal ilmi bikasatil riwayah. Bukanlah ilmu itu banyak-banyaknya pengetahuan, ahli ini, ahli itu. Hafal ini, hafal itu. Bukan itu. Ya. Innamal ilmu ma nafa'a wa amilan bihi sahibuhu.
Sesungguhnya ilmu yang baik adalah ilmu manafa'a, mana yang bisa menjadikan manfaat, wa amilan, dan dapat diamalkan, bihi, dengan ilmunya itu, sahibuhu, kepada para pemiliknya, insya Allah kepada kita semua. Wa kana Imam Syafi'i, terakhir Imam Syafi'i mengatakan, qala li Imam Malik, ya Muhammad, ij'al amalika tafi taqiqan wa ilmaka milhan. Wahai Muhammad, jadikanlah, Muhammad itu artinya ini dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, gurunya. Wahai Muhammad, jadikanlah amal ibadahmu sebagai tepung dan ilmumu sebagai garam. Ini dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ibadahmu sebagai tepung. Tepung itu, satu tepung itu ketok enggak, Bu? Kecil kan? Tepung itu kalau sudah diaduk nggak kelihatan tepungnya loh. Nah, rasanya menjadi tempe goreng yang dikasih tepung, tapi kan tempe goreng. Nah, ilmu ibadah yang baik adalah ibadah yang hilang keakuannya. Udah nggak ada lagi aku, yang ada Allah. Tenggelam. Ya, dan ilmumu wa ilmaka milhan, dan ilmumu sebagai garam. Bapak sekalian, garam itu kalau sudah dimasak kan sudah nggak ada rasa garamnya. Yang ada adalah perpaduan antara lombok, cabai, bawang, brambang, gula, dikai garam. Apa? Jadi apa? Garam atau lombok? Enggak ada. Jadinya apa? Jadinya adalah sambal. Meniadakan diri kita, tenggelam dengan Allah, fana, itulah menjadikan ibadah kita sebagai tepung dan ilmu kita sebagai garam. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan sebaiknya manusia bisa menjadi garam dan menjadi tepung. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, moga-moga kita semua bisa mengamalkan tadi, meniadakan diri kita, yang ada adalah keikhlasan di dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan beribadah, termasuk kita di dalam bekerja di tempat masing-masing. Semoga keberkahan selalu terlimpahkan pada Bapak Ibu sekalian. Ilmunya ilmu yang nafi, rezeki yang halalan thayyiban, hidupnya penuh dengan keberkahan. Demikian, terima kasih. Akhul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.